Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan sehingga sama-sama kita bisa mengikuti daily update yang pada siang hari ini. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan update-nya dari PT RHB Sekuritas. Nanti ada Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas akan memberikan update-nya untuk perkembangan pasar modal Indonesia. Kita masih menunggu, semoga aja Mas Maulana bisa segera join untuk sama-sama sebentar ya. Oke. Baik. Kalau kita lihat sembari menunggu Mas Maulana, pasar modal kita IHSG indeks harga saham gabungan pada hari Kamis ditutup melemah 0,69% ke posisi 7.178 dari penutupan sebelumnya yaitu 7.200. Nilai transaksi pada hari kemarin sebesar 9,87 triliun dengan rata-rata nilai transaksi harian sebesar 10,13 triliun. Sementara itu, investor asing kemarin mencatatkan net sale sebesar 49,02 miliar. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari segi rupiah, kemarin rupiah berdasarkan kurs Bloomberg terdepresiasi ke level 15.825 dari sebelumnya 15.700. Jadi rupiah mengalami istilahnya adalah pelemahan ya, yang sebelumnya 15.700 kemarin ke level 15.800 ya. Selamat pagi Kak Hasim, sudah join untuk mengikuti daily update bersama RHB Sekuritas pada pagi hari ini. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan, feel free teman-teman bisa langsung chat, nanti akan langsung ditanggapi oleh Mas Mau. Oke. Kemudian sekilas informasi bahwa kalau ini udah ketemu. Selamat pagi Mas Maulana. Oke, selamat pagi Mas Hafikin. Ya, oke. Mas Maulana, suara saya Pak udah terdengar dengan jelas, Mas? Sudah cukup jelas kok. Iya. Ini gambarnya Mas Maulana masih belum kelihatan ya, Mas? Ah, ini baru kelihatan. Ya, oke. Ya, oke. Gimana kabarnya Mas Maulana pada hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Mas Hafikin dan teman-teman ABS? Ya. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Ya. Oke, Mas Maulana, ini sudah ditunggu oleh Sobat IDE Jawa Timur nih, Mas, untuk update-nya market pada pagi hari ini. Kalau kita lihat per kemarin IHSG kita mengalami penurunan 0,69%. Pun tidak jauh beda sama hari ini ya. Pembukaan hari ini IHSG kita minus 0,7%. Lagi-lagi minus. Nah, ini di kolom komentar pun sudah banyak yang menanyakan lagi ya. Banyak yang tanya, tapi nanti kita akan bahas satu persatu komen dari Sobat ID Jawa Timur yang menanyakan sahamnya atau request saham apa yang menarik, nanti akan ditanggapi oleh Mas Maulana. Sebelum itu, Mas Maulana mungkin bisa menyampaikan terkait update IHSG dari Mas Maulana, mungkin bisa disampaikan nanti tentunya memberikan gambaran apa sih yang terjadi di IHSG kita pada beberapa hari ini kok mengalami minus atau pelemahan. Silakan Mas Maulana. Oke, selamat pagi teman-teman Sobat ABS Jawa Timur dan juga Pak People pastinya. Apa yang terjadi ini ya akhir-akhir ini ya pelemahan di IHSG itu nggak lepas memang setelah kita menyentuh level tertingginya IHSG gitu. Jadi mungkin tempo hari awal bulan kemarin kita sempat diskusi yang mungkin katanya nanti IHSG akan berpeluang sekali untuk terkoreksi dan itu terjadi di hari ini gitu. Dan sebenarnya itu hal yang wajar gitu. Hanya saja mungkin triggernya apa sih yang membuat IHSG itu sampai harus terkoreksi gitu. Kalau dari sisi teknikal ya memang itu sudah tempo hari itu sudah di area overbought sih, jadi wajar kalau sekarang terkoreksi gitu. Nah, lalu kemudian apa? Adanya sentimen-sentimen baik dari luar ya. Kalau dari luar kita tahu sentimen perang, eskalasi perang yang ada di Timur Tengah gitu.
dan juga apa namanya kenaikan harga-harga komoditas juga karena adanya sentimen tadi. Lalu pasar juga masih wait and see juga mengenai keputusan The Fed nih. Ternyata The Fed itu paling cepat kalau nggak salah bulan April atau Mei nanti untuk apa memangkas suku bunganya gitu. Padahal semula ekspektasi pelaku pasar nantinya The Fed itu dalam memangkas suku bunganya itu bisa di awal tahun gitu. Ternyata malah paling cepat di bulan April atau Mei kalau nggak salah gitu. Nah ini juga menjadi sentimen yang kurang menarik lah bagi pasar gitu ya. Terus yang kemudian dari dalam negeri apa? Dari dalam negeri ya seperti yang sekarang kita jalani, kita sekarang di apa? Pemilu ya, di tahun pemilu Pemilu gitu. ya. Jadi banyak sekali sentimen-sentimen atau yang mungkin gimmick-gimmick politik itu yang juga berpengaruh gitu. Terutama kalau sekarang kita lihat sebenarnya sih kalau kita dalam kondisi kayak gini kita bisa balik ke ini aja sih ke fundamental aja sebenarnya. Ya kalau emang sekarang sahamnya lagi turun atau terkoreksi itu hal yang wajar, tapi kita bisa mengacu ke data fundamental aja sih gitu. Kalaupun turun terus gimana, saya udah taruh beli di harga atas misalnya ya. Itu tadi kita belinya karena dasar apa? Apakah ikut-ikutan atau memang kita secara fundamental si perusahaan kayak emitennya kan gitu. Nah, kalau pelemahan yang terjadi ini memang itu pelemahan dari rupiah sih gitu ya. Jadi banyak capital outflow gitu. Kenapa? Karena mungkin asing dalam hal ini atau big money ini mungkin sekarang lagi menunggu ya perkembangan situasi politik yang nantinya juga harapan pelaku bisnis kan pasti kestabilan dalam iklim usaha gitu, iklim investasi dalam hal ini gitu. Jadi mereka masih nunggu nih gitu. Program-programnya apa? Saya pikir sih nggak jauh beda sih sebenarnya dari semua calon yang maju ya kalau kita bicara tentang siapa yang apa calonnya bagaimana gitu. Tapi semuanya sih mirip-mirip lah kalau saya pikir itu. Pada prinsipnya kita masih menunggu, pelaku pasar masih menunggu, terutama apa namanya asing itu masih menunggu ya kan, sehingga mungkin ada tarikan keluar dari dalam negeri capital outflow ya itu hal yang wajar sih gitu. Jika nanti mungkin sentimen dalam negerinya mungkin seirit sudah sih kemarin, tinggal nanti kita ya tinggal tanggal 30-31 ini nanti apakah The Fed menahan suku bunganya atau menaikkan, tapi saya pikir kayaknya sih masih menahan. Jadi itu Mas Adi. Ya, oke, jadi banyak ya kombinasi faktor yang menyebabkan market kita memang kalau kita lihat secara chartnya udah mengalami penurunan 3 hari berturut-turut nih Sobat ADI Jawa Timur. Dan sekarang berada di poin 7.124, padahal sempat menyentuh level tertingginya di 7.400-an ya, 7.400. Udah sempat menyentuh level 7.400, sekarang terkoreksi ke level 7.123. Oke, ya. Mas Maulana, dengan kondisi seperti saat ini berarti lebih bijak kalau belum punya saham kita wait and see ya Mas ya. Kalau kita lihat saham-saham yang kayak saham-saham blue chip di sektor perbankan pun mengalami penurunan. Kalau ini ada juga yang bertanya nih di chat nih, ini sembari kita sambung sama yang bertanya. Ini banyak yang menanyakan untuk saham ASII Mas. Nah, jadi kalau dikatakan dari secara fundamental, wah ini kelihatannya menarik nih ASII. Apakah di level harga sekarang ini saham ASII ini menarik dan boleh melakukan pembelian mencicil atau mungkin sudah ada yang nyangkut sebelumnya, apakah ASII boleh average down untuk lihat perkembangannya? Silakan Mas Maulana saham ASII. Oke. Kalau sama ASI ini kita sebenarnya dari beberapa bulan kemarin ya, saya pikir karena saham ini kalau secara dari segi teknikalnya ya, wave-nya itu kan dia masih jebol sudah jebol A-nya gitu. Jadi dia akan fase downtrend-nya atau beresnya itu masih kuat sekali gitu. Bahkan kita sempat diskusi bahwasanya kalau saham ini masih berada di area mungkin 5.300 sampai 5.700-an kan begitu. Nah, kalau masih di bawah area itu saham ini pergerakannya masih cenderung sideways atau ya dia belum cukup mengonfirmasi untuk uptrend. Ini dari sisi teknikalnya gitu ya kan. Nah, dan ini pecah ya kemarin saham ASI ini kan pecah sekarang berada di level 5.005-an sih. Dan ini agak ini sih agak apa namanya agak riskan juga gitu karena dia pecah support bawahnya ya kan, support kuatnya itu pecah gitu. Jadi berpeluang saat ini masih berpeluang untuk melanjutkan pelemahan lagi gitu. Nah tapi kalau dari sisi fundamental memang saat ini bisa terjadi
cukup murah sebenarnya sih. Gitu. Hanya saja padahal sentimennya maksudnya ini beritanya itu banyak yang bagus ya, banyak yang mendukung saham ini untuk seharusnya bisa naik ya kan. Tapi mungkin karena memang apa namanya dari market kita sendiri ya kita sendiri mungkin masih tertahan atau pelaku pasar masih menunggu ya kan menunggu situasi pemilu jadi pergerakannya mungkin agak tertahan aja gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita boleh mencicil atau gimana? Pada dasarnya kalau kita back to fundamental atau kita mau berinvestasi, saya pikir kalau dengan harga yang seperti sekarang mungkin kita bisa lah cicil gitu. Yang penting jangan all in gitu ya, maksudnya kita harus Nah, boleh nyicil mencicil gitu ya dulu. Mas ya? Ya, kita boleh lah cicil gitu. Tapi sekali lagi view-nya ini untuk investor gitu. Kalau untuk trader gimana? Nah, kita tunggu sentimen lagi di market bagaimana, rupiahnya seperti apa gitu. Karena kan kemarin sempat juga ada tekanan ya meskipun enggak ini sih enggak begitu direspon juga oleh market apa bahwasanya KIH itu yang merupakan bagian dari Astra juga itu kan sempat dipertanyakan tuh ini apa fitur keselamatannya tuh gitu karena mereka udah manipulasi itu kan. Nah, ditambah itu meskipun pada akhirnya udah diklarifikasi juga sih. Tapi saya pikir untuk saat ini kalau untuk cicil sih boleh ya, menarik sih diskon on. Tapi kalau untuk buat trade, nah itu kita lihat dulu bagaimana rupiahnya juga ya toh. Terus yang berikutnya ya kita nunggu dulu sih kalau mau trading di Astra internasional ini sendiri gitu. Seperti itu Mas Hafiz. Iya. Kalau kita lihat chartnya ke belakang nih Mas Maulana, KSI ini ternyata menyentuh harga terbawahnya ya. Jadi 4980 4980 itu SII hari kemarin ya, kemarin sempat menyentuh 4980 itu adalah harga terbawahnya. Jadi sejak tahun 2022, sejak tahun 2022 4980 harga terbawah dan ini tentunya tadi disampaikan oleh Mas Maulana bagi seorang trader ini kita masih wait and see dulu. Nanti kepastian atau pembalikan arah saham IC. Tapi bagi fundamentalis atau yang memang untuk jangka panjang harganya sudah cukup murah ya Mas Maulana ya. Astra ini jarang-jarang ada Astra harga 5 ribuan. Benar, dan secara kinerja fundamental pun tidak ada gejolak signifikan yang mempengaruhi kinerja keuangan saham Astra. Itu ya tadi untuk teman-teman sobat ADS yang tanya Astra, tadi ada Kak Riswanto, kemudian ada Kak Asim. Nah, ini dua ini tanya terkait perkembangan saham Astra udah dijawab sama Mas Maulana. Bagi trader tunggu dulu nih. Tunggu dulu nanti ada perubahan arahnya bagi yang fundamental boleh mencicil dan harga sekarang ini termasuk harganya cukup murah. Oke. Oke Mas Maulana, selain ICI mungkin ada rekomendasi dari Mas Maulana untuk saham-saham yang lain, silakan Mas. Kalau dari ini sih dari RHC sendiri itu ada beberapa saham ya yang bisa diperhatikan dulu aja karena marketnya ini masih apa terkoreksi gini mungkin bisa diperhatikan seperti NTR, Agro, Info, Java bisa diperhatikan juga ada juga ADMR juga silakan bisa diperhatikan gitu dan PGO nih Mas Asikin ya karena PGO ini benar. masuk LQ4 Masuk ya, LQ45 ya Mas ya. Benar. Ini gitu. Nah, ini menarik gitu untuk saham-saham yang barusan saya sebutkan. Gitu. Tinggal nanti lihat momentumnya aja sih untuk secara teknikal bagaimana kayak gitu. Ya, oke. Oke, kalau sama kita lihat PGEO memang secara chartnya luar biasa ya. Tadi sempat menyentuh tembus di 1400 bahkan sempat tertingginya PGEO hari ini di harga 1500 bahkan tadi 1500 sekarang turun lagi di 1315. Kalau secara teknikal nih PGEO apakah sekarang boleh waktunya beli Mas Maulana ataukah kita nunggu dulu atau seperti apa untuk secara teknikal saham PGEO ini? Oke, sebentar saya coba cek lagi. PGO, bentar. Oke, untuk PGO ini sendiri sebenarnya sih ya ini karena ada sentimen tadi ya.
mereka berhasil masuk ke ini apa indeks LQ45. Tentunya ini bukan kaleng-kaleng gitu ya kan. Bisa masuk di LQ45 karena memang secara kinerja keuangan mereka cukup cukup stabil, cukup menarik gitu. Dan sampai GO apakah kita boleh buy? Ini cukup menarik memang sih Mas Hafidin gitu. Selama saham ini kuat di atas 1275 ya. Ini saham ini cukup menarik karena dia ada gap memang gitu. Dan untuk sinyalnya sih volumenya juga cukup cukup ini cukup stabil. Ini ada info yang lumayan sehingga saham ini masih berpeluang, ada peluang dia melanjutkan penguatan setidaknya di berikutnya itu ke 1360 ini resistennya. Dan tadi berhasil di 1500 malah kan begitu. Nah, kita lihat aja nanti apakah nantinya dia akan menjadi pola semacam double bottom atau nanti akan menjadi extending triangle-nya sudah harusnya ya Nah, di 1274. Kalau dia di atas 1300 lah, saya anggap 1300-an lah gitu. Maka saham ini masih berpeluang untuk bullish lagi ya. Karena dia ada pola extending triangle di situ. Jadi dia ada peluang setidaknya nanti bisa ke 1400 lagi. ya, Asalkan dengan catatan dia harus buat ditutup di atas level harga 1300 untuk menuju di 1400-nya lagi nantinya. Catatan seperti itu sih. Gitu. Nah, kalau untuk saat ini dia inflonya oke, masih ada peluang dia untuk menguat lagi gitu. ini tinggal nunggu volume aja ya. Semoga bisa diikuti volume juga ya Mas Maulana ya. Untuk Kalau untuk PGO volume ini udah konsisten Mas Fikin. Masih bagus lah gitu. Jadi ada peluang emang dia untuk ke 1400 lagi gitu. Tinggal nanti kalau emang hari ini berhasil ditutup di atas 1300 masih bisa lah ke 1400 harusnya. gitu. Oke, ya. Itu sobat rekomendasi Mas Maulana untuk saham PGEO. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif pilihan di tengah penurunan market yang sudah terjadi kalau hari ini sampai berakhir perdagangan berarti udah 3 hari berturut-turut market mengalami penurunan. Oke. Oke. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Mas Maulana dari Kak Riswanto. Nanti untuk pertanyaan dari tadi ada pertanyaan dari AMTN, Kak AMTN nanti akan kita jawab ini ya terakhir ya ini pertanyaan yang bagus nanti karena memang kita menjelang pemilu nanti akan kita jawab. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Riswanto ini review untuk saham Bank BCA dan Bank BRI ini kan memang banyak yang merekomendasikan memang saham-saham sejuta umat seperti Bank BCA, Bank Mandiri ini kalau boleh masuknya di harga berapa nih secara teknikal untuk Bank BCA sama Bank BBRI ya, Bank BRI. Silakan Mas Maulana. Oke, untuk saham BCA ini sendiri ada sentimen yang menarik karena mereka berhasil mencetak laba ya, kenaikan labanya itu cukup cukup melesat ya 19,4% gitu. Jadi ini cukup cukup menarik sebenarnya. Cuman ya ini karena marketnya aja sih lagi terkoreksi. Jadi harusnya mereka hari ini sih harusnya bisa ini sih. Cuman ya itu tadi untuk masuknya sendiri saya coba cek dulu secara mingguan karena ini di akhir pekan. Oke, kalau saham BCA ini sendiri selama dia ini ya kuat nanti dia bisa ditutup di level harga 9.300 kan ini bisa kita cermati tapi sekali lagi kalau dari sinyalnya di sini saham ini untuk saat ini ya per hari ini masih berpeluang untuk ini sih ada semacam konsolidasi tapi kecenderungannya dia bisa rebound apabila dia berhasil bertahan di 9.300 gitu. Nah, 9.300. kalau dia nggak betul karena dia ada gap di 9.085 atau 9.075 lah kurang lebihnya. 9.075 ini gap bawah. Nah, kalau misalnya dia nanti gagal bertahan di 9.300, maka sampai BCA itu bisa melakukan pelemahan sampai ke level harga 9.000-an ya, 9.050 lah kurang lebihnya di situ. Untuk saham Bank BCA ini sendiri. Namun, apabila nanti misalnya dalam perjalanan market ya atau di sisi 1 plus nanti dia berhasil kuat di 9.300 maka dia berpeluang rebound dan kalau secara harian peluang reboundnya sampai ke level harga 9.500 sampai 9.600an seperti itu. Nah jadi saran saya
Kalau bisa kita cermati dulu nanti, ini kan masih jam 10-an, mungkin sekitar setengah jam lagi, nanti kita perhatikan apabila memang nanti saham ini bisa bertahan di 9.300-an ke atas, maka kita bisalah untuk mencermati atau beli saham ini gitu, ya kan. Tapi kalau dia nggak kuat di 9.300 ya, jebol bawah misalnya, ya udah kita tinggal antri aja di 9.100 mungkin atau 9.050-an kayak gitu. Karena ini kan sebetulnya bagus nih, karena apa kenaikan labanya 19% untuk dari saham Bank BCA. Untuk BBRI, oke untuk BBRI ini memang masih konsolidasi juga sama dengan BCA. Hanya saja untuk sentimennya ini belum ada sih kalau saya. Ini juga masih oke, candle-nya cukup menarik sih. Di sini candle hariannya cukup menarik itu. Ada beres di bawah, ada yang slow juga. Jadi untuk Bank BRI ini sendiri, oke, ini sudah sekarang udah white merubuh. Saham BBRI ini menarik ya. Mungkin sedikit spekulasi, Mas Afikin, kalau di Bank BRI ini sendiri, kalau kita mau buy itu, dia ada gap di kisaran harga 5.500 ke atasnya gitu. Nah, kalau mau beli, saya pikir sih lebih baik cicil aja dulu. Karena ini kan di bawah, ini ya, di bawah moving average-nya, di CMA 20-nya menurut saya. Jadi, kita kalau mau masuk ke saham BBRI, ini harus cicil aja gitu. Karena kalau kalau dia nggak berhasil kuat di 5.500, nanti dia bisa turun lagi atau downtrend lagi gitu sampai ke gap bawahnya di 5.300-an gitu. Kalau memang nanti berhasil rebound atau ada perlawanan misalnya jaga ISG misalnya nih. Nah, dia ada gap atas di 5.000 ini ya 5.500 sampai 5.700-an kayak gitu. Jadi itu Mas Hafiz. Ya, Ya lebih baik cicil aja oke. dulu kalau Benar, karena cenderung spekulasi. benar. Oke. Jadi statusnya cicil ya, Sobat Adik Jawa Timur. Tadi yang bertanya terkait BBRI sama BBCA. Oke, secara kinerja masih oke. Tapi karena ada sentimen negatif, hampir semua saham mengalami penurunan. Mungkin langkah paling bijak adalah belinya sembari nyicil saja. Nah, jadi nanti kalau memang udah pasti ada penguatan, Sobat Adik Jawa Timur bisa mungkin porsi pembeliannya bisa ditambah. Nah, jarang-jarang nih juga lumayan ada koreksi setelah beberapa waktu yang lalu mengalami kenaikan indeks kita sampai ke 7.400. Hari ini turun lagi sampai menuju ke 7.100 per pukul 10, ini 7.130-an. Oke. Oke, silakan Sobat ID Jawa Timur apabila ada yang bertanya kembali terkait kondisi atau mungkin rekomendasi atau saham yang dimiliki, silakan bisa ditanyakan nanti akan ditanggapi oleh Mas Maulana terkait kondisi saham tersebut. Oke, sembari menunggu nanti ada yang bertanya nih Mas Maulana. Ini sudah ada yang bertanya tadi atas nama MNTN FSH. Waduh, ini mau menanyakan dia kan investor pemula. Jadi untuk pembelian saham ini lebih baik dilakukan sebelum pemilu sekarang ini atau menunggu nanti setelah pemilu. Artinya udah kejelasan nih pemilunya seperti apa. Enaknya seperti apa nih Mas Maulana? Belinya sekarang atau nanti setelah pemilu aja kita tunggu nih pemenangnya siapa ini supaya kondisi politik lebih stabil dan tentunya kita tahu arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depannya. Silakan Mas. Oke. Um, Kalau itu sih tergantung ininya sih. Tujuan investasinya untuk apa gitu ya kan. Kalau untuk jangka menengah misalnya gitu karena kan pemilu kan bulan depan nih kurang dari 30 hari lagi kan sudah pemilu kan. Apa namanya? Saya pikir sih kalau untuk jangka menengah sih kita bisa memilih atau boleh boleh beli sih tinggal kita nanti memilih sahamnya yang pertama cek fundamentalnya bagaimana ini yang penting terus yang kedua afiliasi dengan para paslon yang maju itu tadi jadi nanti kita ya sedikit spekulasi memang tapi kalaupun spekulasi kita masih berdasarkan data fundamentalnya kan begitu nah itu kalau untuk jangka menengah gitu jadi kalau untuk jangka menengah sih saya pikir beli sekarang pun nggak masalah gitu ya kan tinggal nanti sekali lagi harus berdasarkan fundamentalnya juga meskipun kita wah ini saham ini ada afiliasi dengan si A, si B, si C. Kita jangan lupa dengan fundamentalnya gitu. Untuk jangka panjang pun saya pikir sih apakah nanti atau saat ini saya pikir kalau untuk investasi kapan pun bisa. Yang penting kita investasinya mau ke saham apa gitu ya kan. Kan kita tahu ada yang saham siklisan, ada yang saham memang
dia stabil ya kan, karena itu tadi gitu. Jadi saya pikir sih kalau investasi kita bisa kapan saja ya, karena tujuannya jangka panjang sekali lagi. Yang penting fundamentalnya aja. Kita beli itu karena dasarnya apa gitu, bukan karena saya dapat informasi dari si A si B sih enggak. Kita belinya emang lihatnya fundamentalnya bagaimana, lalu bisnisnya apakah dia stabil gitu atau memang dia nggak tergolong saham yang siklusan, tapi memang saham-saham yang benar-benar siapapun atau kapanpun ini masih ada. Contoh mungkin kayak perbankan kayak gitu. Bahkan kalau perbankan mah, saya pikir bisnisnya sih masih berkesinambungan gitu. Jadi tinggal pilih nanti mana di antara saham-saham perbankan itu yang fundamentalnya baik. Kayak gitu. Jadi itu Mas Hafizin. Ya, oke. Jadi yang penting kalau kita sebagai investor jangka panjang ya balik lagi ke fundamental. Selama fundamentalnya Mantap. oke, bagus, apalagi semakin turun harganya maka semakin terdiskon ya Mas Maulana ya, semakin menarik dengan syarat fundamentalnya memang bagus sekali. Oke. Kalau dari Mas Maulana sendiri nih dengan kondisi seperti saat ini nih. Nah, lebih enak apa yang harus dilakukan oleh Sobat Adik Jawa Timur nih? Apakah menunggu penurunannya udah pasti dan mulai ada kenaikan baru kita masuk, atau apa kita beli nyicil mulai dari sekarang? Kalau dari Mas Maulana sendiri, sarannya untuk Sobat Adik Jawa Timur seperti apa, Mas? Oke, kalau untuk yang jangka panjang ya Mas, pikir kita bisa cicil ya, sekali lagi cicil karena kondisi market seperti ini jangan menangkap pisau yang lagi jatuh ya kan gitu. Nah gitu, jadi kita cicil aja dengan catatan saham yang kita cicil ini itu adalah saham yang memang secara fundamental dia stabil gitu. Apapun kondisinya gitu ya kan, nah seperti itu. Jadi saham yang blue chip ini utamanya gitu ya kan. Nah itu. Terus kalau untuk yang ini gimana enaknya gitu, kalau yang untuk para trader, nah untuk yang para trader ya diamati saja isinya bagaimana, cek teknikalnya, grafiknya, mana yang masih oversold gitu yang sudah di bawah, atau mana yang sudah overbought gitu. Nah sekiranya memang sudah dia di area overbought, jangan dipaksa untuk masuk ke saham itu gitu. Gitu. Jadi yang untuk para trader lihat sentimennya bagaimana. Terus yang kedua, cara teknikalnya juga diperhatikan gitu. Dan yang ketiga, sekali lagi meskipun seorang trader tidak penting yang namanya fundamental juga kayak gitu. Paling enggak kita cari yang masih under value lah kayak gitu Mas Hafizin. Ya, oke. Oke, seperti itu saran yang luar biasa sekali dari Mas Maulana. Kemudian sebentar Mas Maulana, sebelum nanti dilanjutkan, ini ada Sobat ID Jawa Timur yang chat juga. Jadi habis tertipu sama akun-akun web. Wah, ini lagi marak juga ya Mas Maulana ya. Jadi penipuan-penipuan, akun palsu, media sosial palsu, atau ditawari produk investasi yang katanya menghasilkan dan sebagainya. Ini lagi marak. Jadi Sobat AD Jawa Timur itu wajib perhatikan. Yang pertama dalam berinvestasi jangan lihat keuntungannya dulu tapi keamanannya dulu. Keamanannya gimana Mas? Artinya adalah ketika saya transfer duit ke nomor itu, pastikan adalah uang kita tidak dibawa lari, tidak dibawa kabur. Kalau ada peluang uang kita dibawa lari karena transfernya ke rekeningnya orang lain, ya udah berarti ya ada kemungkinan nanti uang kita hilang. Nah, yang aman gimana Mas? Yang aman contohnya aja di pasar modal Indonesia. Lu aman kenapa? Karena uang kita transfernya ke rekening atas nama kita sendiri. Itu dinamakan dengan RDN atau RDI. Nah, sehingga orang lain tidak akan bisa mengakses uang kita. Tidak akan bisa mengambil uang karena uangnya ada di rekening kita, Bapak Ibu Sobat ID Jawa Timur. Jadi perlu diperhatikan ini karena saya jujur Mas Maulana sering sekali mendapatkan laporan atau curhatan ya lebih tepatnya ya. Curhatan terkait banyak yang tertipu di investasi web atau ya, abal-abal. Pastikan gini nih, legalitasnya pastikan perusahaan memiliki legalitas. Lihatnya di mana Mas? Lihatnya bisa di website OJK atau bisa save atau simpen nomor HP ini yaitu halo OJK 081 157 157 157. Saya ulangi lagi 081 157 3 kali 157 157 157. Nanti diklik aja atau dicat aja di situ apa nama perusahaan yang kita ragukan. Ini legalitasnya kita ragukan. Apakah A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kalau tes misalnya PT RHB Sekuritas, tes saja. Nah, kalau sama PT RHB Sekuritas di situ tidak ada keterangan bahwa kalau legal maka akan tertulis
PT RHB Sekuritas diawasi dan legal di bawah otoritas jasa keuangan. Berarti legal, berarti ada legalitasnya. Itu ya, Kak Engki, kita miris. Semoga apa yang menimpa Kak Engki ini tidak terulangi ke yang lainnya. Laporannya gimana? Laporannya karena mungkin webnya mungkin tidak di bawah OJK ya, salah satunya mungkin ke kepolisian ya, pihak polisian. Tapi sekali lagi, kalau udah masuk uang kita udah masuk, mungkin pelakunya ketangkap, tapi uang kita belum tentu akan kembali. Jadi pastikan kita transfer atau kita investasi itu di produk yang legal, jangan teriming-imingi sama keuntungan-keuntungan. Oke, oke, Mas, ini ternyata mau kita akhiri tapi ada yang tanya nih Mas. Lagi Kak Riswanto ini kelihatannya ingin dapat banyak ilmu nih dari Mas Maulana nih Kak Riswanto ini tertarik nih. Menanyakan gimana teknik kita bisa nabung saham atau nyicil saham yang baik. Teknik entry yang bagusnya seperti apa Mas? Untuk kita menyicil saham yang bagus. Tekniknya seperti apa? Silakan Mas Maulana bisa ditanggapi pertanyaan dari Kak Riswanto ini. Oke, sebenarnya sih lebih menarik lagi kalau nanti mungkin kita bisa ketemu ya. Kalau yang domisilinya di sekitar Surabaya bisa main ke kantor kami nanti bisa sembari belajar juga gitu, atau nanti bisa di aplikasi kami itu ada kelas-kelas juga sih sebenarnya. Mas Fikri. Kami aktif sih untuk mengadakan kelas juga baik yang online ataupun offline, itu yang pertama. Atau juga bisa join di sekolah-sekolah pasar modal yang diselenggarakan oleh IDS pastinya. Gitu. Nah, kalau strateginya bagaimana gitu ya? Kalau emang mau menabung ya, paling nggak kita menyisihkan tiap bulan berapa persen lah dari penghasilan kita. Mungkin bisa paling nggak 5% misalnya, tapi kita disiplin untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk kita taruh di FDR. Itu konsisten. Artinya itu memang fokusnya untuk investasi jangka panjang ya gitu, bukan bukan untuk trading gitu. Dan belinya pun juga sahamnya adalah saham-saham yang memang orientasinya untuk jangka panjang gitu. Jadi saya misalnya beli saham BRI ini ya sudah, saya tiap bulan misalnya ada dana nih misalnya 500.000 atau 1 juta misalnya. Nah, 1 juta misalnya saya rutin tuh 1 juta saya taruh di RDN gitu rutin tiap bulan. Nah nanti sampai kapan ya, sampai sebenarnya sampai kita ini namanya juga jangka panjang kan, kita rutin aja beli gitu. Nah gitu misalnya mungkin kalau misalnya apa dalam 1 bulan tuh baru bisa kebeli 1 lot ya nggak apa-apa gitu, yang penting kita stabilkan dulu. Kalau misalnya nggak bisa kebeli nih misalnya dalam 1 bulan 1 lot ya nggak apa-apa, kita tunggu dulu mungkin bulan depan baru kita beli misalnya kalau harganya udah naik gitu. Intinya view-nya kalau untuk investasi kita fokus beli perusahaannya gitu, bukan beli harganya. Beda kalau trader memang dia fokusnya ke harga, bukan semata-mata ke barangnya ya atau sahamnya enggak. Tapi kalau investasi kita beli perusahaannya gitu. Artinya apa? Ya udah kalau bisa bisa beli hari ini misalnya bulan ini kita bisa beli 3 lot, ya kita belilah 3 lot gitu. Kalau bulan depan baru bisa beli 1 lot ya nggak apa-apa gitu. Karena harganya mungkin tinggi ya kan gitu. Nah, kayak gitu. Itu kalau kita mau disiplin untuk nabung saham gitu, jangka panjang. Nah, kalau teknik entry segala macam saya pikir itu lebih ke teknis ya. Karena tiap trader itu atau masing-masing pelaku pasar itu punya tekniknya masing-masing. Nggak ada yang paten 100% tekniknya ini bisa berlaku untuk semua orang. Enggak. Karena apa? Karena trading itu selain sebagai sebuah aktivitas bisnis, juga itu sebagai sebuah intuisi yang berkaitan dengan seni gitu. Artinya itu berdasarkan pengalaman kita. Kadang ada indikator, misalnya indikator RSI. Tapi sebagian orang Nah, bilang, enggak, saya nggak cocok pakai RSI. Saya cocoknya pakai stokastik. Nah, itu apa? Dari jam terbang atau pengalaman. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau teknik entry yang paling pas apa? Ya, itu kalau kita sudah menjalani, itu yang pertama sih. Yang kedua, kalau kita terus mengasah, sekali lagi, dan aktif, mungkin bisa ikut di kelas-kelas itu. Dan saya pikir kalau kelas-kelas itu mungkin nggak harus berbayar kok ya. Apalagi daerah sekarang kita itu bisa belajar secara individu, tapi saran saya tetap harus dipandu dengan profesional yang ada di pasar modal gitu. Tujuannya apa? Supaya Anda lebih terarah, yang pertama, dan yang kedua kita update informasi lagi gitu. Kita update informasi terus gitu. Kalau kita otodidak ya, belajar otodidak, nantinya kita nggak akan update lagi gitu. Kita nggak akan update lagi gitu. Kalau ada yang mandu enak gitu. Ibaratnya kalau kita belajar ada gurunya, ada yang mengarahkan. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu, nggak lompat-lompat gitu maksudnya. Nah kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau teknik entry yang baik ya itu tadi. Karena saya coba deh untuk apa belum konsultasi datang langsung gitu. Saya mungkin bisa offline ya, gitu belajar offline nanti silakan dilatih ya, pengetahuan apa yang didapat kayak gitu.
Oke, oke. Terima kasih Mas Maulana. Jadi Kak Swanto itu tadi tanggapan dari Mas Maulana. Yang pertama, atau ingin kalau lebih lengkap, silakan bisa ikut Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, atau bisa langsung datang ke kantornya Mas Maulana. Mas Maulana kantornya RHB Sekuritas di mana? Mas Maulana bisa diinfokan ke Sobat ID Jawa Timur. Siapa tahu nanti ada yang mau berkunjung ke kantor RHB Sekuritas Mas Maulana. Oke. Kalau kami sendiri RHB Sekuritas di Surabaya itu ada dua ya. Yang pertama di Spasio, di gedung Spasio di lantai 2. Itu kantor kami di daerah Surabaya Barat gitu. Kalau yang di Surabaya Timur kami ada di Ruko Icon 21 di Jalan Mer, Insinyur Soekarno di situ nanti untuk teman-teman yang ada di kawasan Surabaya Timur gitu. Itu. Oke, yang kedua ya, Surabaya Timur, Surabaya Barat, enak nih. Jadi tinggal lokasinya Sobat ID Jawa Timur atau tadi Kak Kak Riswanto di mana. Kalau Surabaya Timur ya udah ke Ruko Icon di Mer. Kalau Surabaya Barat di Spasio, nanti bisa bertemu dengan era prioritas, tanyakan nih sampai detail. Oke, kemudian Mas Engki, Kak Engki ya, Kak Engki, iya memang sekarang banyak marak penipuan model kayak gitu. Jadi agak susah juga ya, karena mereka akan cepat kaburnya Kak Engki. Jadi bagaimana kita supaya mencegah supaya penipuan seperti itu? Jadi kalau dana kita mau kita transfer, pastikan tempat transfernya ini aman. Tidak ada tempat atau ruang bagi yang menerima dana kita ini membawa kabur. Pastikan itu dulu. Kalau seumpama kita curiga, ya udah mending nggak usah transfer karena sekali uang kita hilang susah untuk balik. Nah itu kalau terkait seperti itu mungkin ke kepolisian ya, karena memang bukan di kita juga nggak tahu apakah itu di ranah OJK atau di lembaga yang lain. Tapi kalau pasar modal jelas pasti di ranah di bawah otoritas jasa. Itu semoga semua sobat air Jawa Timur lebih waspada karena sekarang marak sekali penipuan-penipuan model web atau melalui media sosial. Oke, terima kasih Mas Maulana atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga Mas Maulana selalu sehat dan selalu bisa menemani Sobat ID Jawa Timur dalam memberikan update-nya di pasar modal. Terima kasih Mas Maulana. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Sobat ID Jawa Timur. Demikian daily update kita. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.